Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan syahrus siyam syahrun fihi tutahhiru anfusana minal ma'asi wal asam. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul quddusus salam wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu ila jami'il anam syahadatan tunjina min azabi jahannam. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa sallim wa karim ala khairu khalqillahi bil jismi wal maqam sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladziina jahadu fi sabilillahi bi sayfil mujahadati bil hikmati wal kalam wa ba'du. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman syahida minkum syahra falyasum. Wa qala nabiyuna sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam syahrul Ramadan syahrul kataballahu alaikum siyamah wa sannatu lakum qiyamah faman shamahu wa qamahu imanan wa ihtisaban kharaja min dunubihi ka yauma waladathu ummuh. Sadaqallahu maulana al-azimul karim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, saudaraku seiman, seagama, seakidah, segenap jamaah majlis zikir khataman thariqah Qadiriyah wan Naqsabandiyah 37 Pondok Pesantren Suryalaya wilayah Cibarusah dan sekitarnya yang seluruhnya tanpa kecuali yang saya hormati, yang dimuliakan oleh Allah, rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Segala puji hanya bagi Allah. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas kekasihnya Allah,
hidup di alam dunia yang bersifat temporer, yang bersifat sementara, untuk beribadah kepadanya, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Ad-Dariyat ayat 56, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku menciptakan seluruh jin dan seluruh manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku, yakni supaya mereka makrifat kepadaku, mengenal aku sebagai Tuhannya dan hanya menyembah kepadaku. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Malam ini kita sudah berada di malam tanggal 20 di bulan Sya'ban tahun 1446 Hijriah. Tadi siang tanggal 19 Sya'ban dan sekarang sudah memasuki tanggal 20 Sya'ban. Bertepatan dengan tanggal 18 di bulan Februari tahun 2025. Yang berarti kurang lebih sekitar 10 hari lagi kita umat Islam akan memasuki bulan suci Ramadan. Bulan yang kehadirannya sangat amat kita nantikan, karena di bulan suci Ramadan Allah Subhanahu wa taala banyak menyediakan karamah, banyak menyediakan kemuliaan-kemuliaan, pahala-pahala besar, pahala-pahala yang agung, yang apabila kita tidak berusaha untuk meraihnya, maka tentu akan menjadi penyesalan buat kita nanti di alam akhirat. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau telah bersabda, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan." Seandainya umatku mengetahui apa yang ada di bulan Ramadan, yakni karomah-karomah, kemuliaan-kemuliaan, pahala-pahala besar, pahala-pahala agung yang disediakan oleh Allah di bulan suci Ramadan. Nah, seandainya umatku mengetahui itu, la tamannau an takuna sanatu kulluha Ramadan. Tentu mereka akan mengharapkan Ramadan berlangsung sepanjang tahun, yakni mereka akan menginginkan sepanjang tahun hanya bulan Ramadan dan tidak ada bulan-bulan yang lainnya. Para ikhwan yang dimuliakan oleh Allah rahimakumullah wa hadakumullah, bulan suci Ramadan adalah bulan di mana seluruh orang-orang yang beriman diperintahkan dan diwajibkan oleh Allah untuk berpuasa di dalamnya selama 1 bulan penuh atas dasar iman, ikhlas semata-mata karena Allah, mengharap ridho Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau telah bersabda, "Syahrul Ramadan, syahrul kataballahu alaikum siyam." Bulan Ramadan adalah bulan di mana kalian diwajibkan berpuasa di dalamnya. Wa sannatu lakum qiyamah, dan aku, kata beliau, mensunahkan bagi kalian bertarawih di malam harinya. Faman shamahu, maka barang siapa yang berpuasa Ramadan, wa qamahu, dan bertarawih di malam harinya, imanan, atas dasar iman, wahtisaban, dan ikhlas semata-mata hanya karena Allah, kharaja min dunubihi, maka niscaya ia akan keluar bersih dari seluruh dosa-dosanya, kayauma waladathu ummuh, bagaikan hari di mana ia dilahirkan oleh ibunya. Dosanya bersih sehingga keadaannya bagaikan seorang bayi yang baru dilahirkan. Asalkan kita
dan menjauhi perkara-perkara yang dapat membatalkan puasa, juga menjauhi perkara-perkara yang dapat menghilangkan pahala puasa. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan berpuasa adalah merupakan amalan yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah, sebagaimana pada pertemuan malam Rabu yang lalu Al-Fakir sudah menyampaikan amalan-amalan yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah. Sudah Al-Fakir sampaikan, di antaranya adalah puasa. Wa ruwiya anna Musa alaihissalam, dan telah diriwayatkan bahwasanya Nabi Musa alaihissalam nada rabbahu, ia bermunajat kepada Tuhannya, yakni Nabi Musa bermunajat kepada Allah. Faqala, maka lalu Nabi Musa berkata, Ilahi, hal akramta ahadan mislama akramtani hais asmatani kalama. Kata Nabi Musa, wahai Tuhanku ya Allah, apakah engkau memuliakan seseorang seperti engkau memuliakan aku, yaitu aku dapat mendengar firman-Mu secara langsung dengan dekat. Jadi Nabi Musa itu oleh Allah diberi kemuliaan, bisa bercakap-cakap secara langsung dengan Allah, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, wa kallamallahu Musa taklima. Nah, itu kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi Musa, bahwa Nabi Musa mendapatkan kemuliaan yang sangat mulia dari Allah, yaitu diperkenankan, diizinkan oleh Allah untuk bercakap-cakap langsung dengan Allah ketika di Gunung Tur Sina. Nah, kata Nabi Musa, adakah orang yang mendapatkan kemuliaan seperti ini, bahkan lebih dari kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku ya Allah? Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya Musa, inna li ibadan ukhrijuhum fi akhir zaman fa ukrimuhum bi syahri Ramadan wa ana akunu aqrabu ilaihi minka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Nabi Musa, ya Musa, wahai Musa, inna li ibadan, sesungguhnya aku mempunyai hamba-hamba, ukhrijuhum fi akhir zaman, hamba-hambaku itu aku keluarkan nanti di akhir zaman, maksudnya sekarang akhir zaman. Fa ukrimuhum, maka aku memuliakan mereka, bisa hari Ramadan, dengan bulan Ramadan. Wa ana aqulu aqrabu ilaihi minka, dan aku, keberadaanku lebih dekat kepada mereka daripada kepada engkau Musa. Ternyata kata Allah, ada Musa, hambaku yang lebih dekat kepadaku daripada engkau kepadaku. Engkau aku kasih kemuliaan, dekat denganku, sampai engkau bisa bercakap-cakap denganku secara langsung. Tapi nanti di akhir zaman ada umatnya Nabi Muhammad SAW yang kedekatannya lebih dekat kepadaku daripada engkau, kata Allah. Fa inni kalamtuka wa baini wa bainaka sab'una alfa hijab. Sesungguhnya aku berfirman, bercakap denganmu, itu sebenarnya di antara aku dengan kamu, kata Allah, itu terhijab dengan 70.000 hijab. Tapi Nabi Musa merasa dekat kepada Allah. Padahal ketika Nabi Musa bercakap-cakap dengan Allah,
ummatu Muhammadin, maka apabila umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpuasa di bulan suci Ramadan atas dasar iman kepadaku, kata Allah, dan ikhlas semata-mata hanya karena aku mengharap ridhoku, wabyadat safahu, mereka berpuasa sampai bibirnya kering memutih, wasfarat alwanhum, dan sampai wajahnya pucat menguning. Apa tilkal hijab waqtal iftar, itu hijab yang menghalangi antara aku dengan kamu sejarah 70.000 hijab, itu aku angkat ketika umat Nabi Muhammad berbuka puasa di waktu maghrib. Ternyata umat Nabi Muhammad yang menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan atas dasar iman dan ikhlas karena Allah, mengharap Allah, ternyata itu lebih dekat kepada Allah ketimbang dekatnya Nabi Musa kepada Allah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Musa, wahai Musa, kata Allah, tuba liman atasa qabduhu wa ja'a batnuhu fi Ramadan fala ujazihim duna liqa'i. Kata Allah, hai Musa, beruntunglah, berbahagialah, kemenangan besarlah liman atasa kabadhu, liman atasa kabadhu, bagi umat Nabi Muhammad yang berpuasa di bulan suci Ramadan sampai mereka merasakan dahaga, merasakan haus, sampai kerongkongannya kering, ingin minum ditahan. Berbahagia bagi mereka, kata Allah, wajah batnuhu fi Ramadan, dan lapar perutnya dengan sebab berpuasa karena mengharap ridhomu di bulan Ramadan. Fala ujadihim duna liqa'i, maka tidak ada lagi balasan dariku untuk mereka, melainkan mereka akan aku masukkan ke dalam surga, dan di surga mereka akan berjumpa denganku. Masya Allah. Kenikmatan surga yang paling agung tidak ada lagi melainkan kita bisa berjumpa dengan Allah Sang Pencipta alam semesta. Sehingga dalam hadis riwayat yang lainnya diterangkan, lis-shaimi farhatani, bagi orang yang berpuasa itu akan memperoleh dua kebahagiaan. Pertama, indal iftar, ketika ia berbuka puasa di waktu maghrib, ia akan mendapatkan kebahagiaan tersendiri, di mana kebahagiaan ini tidak bisa dirasakan oleh mereka yang tidak berpuasa. Tapi orang yang berpuasa, begitu dengar bunyi maghrib, azan maghrib, mereka mendapatkan rasa senang tersendiri. Berbeda dengan mereka yang tidak puasa, begitu dengar bunyi maghrib biasa-biasa saja, karena dari sana sudah makan. Biasa-biasa. Tapi yang puasa rasa senang, alhamdulillah, senang banget. Nah, rasa senang ini, rasa bahagia ini tidak akan didapatkan oleh orang yang tidak puasa. Ya, kita bisa merasakannya lah. Para jamaah yang kedua, wa inda laqiya rabbahu fil jannah, orang yang berpuasa akan merasa bahagia ketika berjumpa dengan Allah di dalam surga. Tapi perlu saya garis bawahi ya, kalau di sini dikatakan bahwa orang yang berpuasa akan merasa senang, akan merasa bahagia yang sangat-sangat amat luar biasa,
dengan Allah di dalam surga. Saya garis bawahi, bertemu dengan Allah di dalam surga. Nah, ketika kita sebagai orang yang beriman, yang berakidah Ahlussunnah wal Jamaah, ketika mendengar kalimat ini, bertemu dengan Allah di dalam surga, jangan lalu kemudian serta-merta kita menyimpulkan, oh berarti Allah ada di surga. Awas, hati-hati. Ini bisa berubah. Jangan sekali tersirat di benak pikiran kita dengan mendengar keterangan tadi, lalu kemudian kita menyimpulkan bahwa Allah ada di surga. Itu bisa mutlak. Allah tidak ada di surga. Karena surga itu makhluk Allah, ciptaan Allah. Sedangkan Allah qiyamuhu binafsihi. Allah berdiri dengan zatnya sendiri. Artinya ihtiyaju ila ghairi. Mustahil Allah butuh kepada makhluknya. Surga itu makhluk Allah. Surga itu ciptaan Allah. Allah tidak butuh kepada makhluknya. Allah tidak butuh tempat. Allah tidak butuh ruangan. Nah, jadi jangan sampai kita menyimpulkan bahwa Allah di surga. Saya ambil tafsir, ambil pengibaratan, ambil gambaran. Seluruh umat manusia dimanapun mereka berada, yang bertempat tinggal di ujung timur, yang bertempat tinggal di ujung barat, di ujung utara, di ujung selatan, yang bertempat tinggal dimanapun di dunia ini, mereka pasti semuanya melihat matahari di alam dunia. Mereka sedang berada di alam dunia. Mereka di alam dunia bisa melihat matahari semuanya. Tapi jangan kemudian kita katakan matahari ada di dunia. Itu udah beda. Udah beda itu. Udah beda planet. Nah, seperti itu. Jadi seluruh ahli surga dapat melihat Allah di surga. Tapi bukan berarti Allah ada di surga. Sama seperti seluruh manusia di alam dunia dapat melihat matahari. Tapi bukan berarti matahari ada di dunia. Nah, seperti itu ibaratnya. Kalau mau pakai logika. Atau seperti beginilah. Kita nonton TV, tayangan sepak bola Piala Dunia. Itu para pemain sepak bola itu ada di rumah kita. Nggak ada di rumah kita. Yang ada di rumah TV, mereka ada di lapangan luar negeri. Nah, seperti itu. Jangan kemudian kita katakan di rumah kita ada yang main bola. Para jamaah, kita mau pakai logika sedikit. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma permasalahannya atau pertanyaannya adalah puasa Ramadan yang seperti apa, yang bagaimana, yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah sangat dekat. Tentu bukan puasa Ramadan hanya sekedar menahan lapar saja dari makan. Tentu bukan puasa Ramadan hanya sekedar menahan minum saja dari haus dahaga. Dan bukan puasa Ramadan hanya sekedar menahan syahwat saja dari keinginan bersenggama bersama istri. Tentu puasa Ramadan yang benar-benar dapat menghantarkan diri kita sangat dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu adalah puasa Ramadan yang sesuai dengan kehendak Allah. Puasa Ramadan yang sesuai dengan kehendak Allah, puasa Ramadan yang seperti apa dan bagaimana, dijawab oleh Allah dalam Al-Quran, surah yang kedua, Al-Baqarah, juz 2, ayat 183. La'allakum tattaqun. Adalah puasa Ramadan yang kita jalankan
yang dapat menghantarkan kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Adalah puasa Ramadan yang kita jalankan yang dapat mencegah, membentengi, menjaga seluruh anggota badan kita dari perbuatan-perbuatan dosa, dari perbuatan-perbuatan maksiat, dari perbuatan-perbuatan mungkarat, dari perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat, dari perbuatan-perbuatan yang dibenci oleh Allah yang tidak sesuai dengan ridha Allah. Nah, puasa Ramadan yang seperti ini yang menyebabkan kita akan lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti puasa itu kata Nabi, laisa siyam minas syarab wa ta'am, minat ta'am wa syarab, innama siyam minal lagwi wa rawas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda, puasa itu bukan hanya sekedar menahan diri dari makan dan minum, dari lapar dan haus. Bukan. Sesungguhnya puasa itu juga selain menahan diri dari makan dan minum, juga menahan seluruh anggota badan kita, kedua mata kita, telinga kita, lidah kita, tangan kita, kaki kita, seluruhnya ditahan. Dari apa? Minal lagwi, dari hal-hal yang tidak bermanfaat. Hal-hal yang tidak bermanfaat adalah hal-hal yang mengandung dosa, yang dilarang oleh Allah. Setiap segala sesuatu yang dilarang oleh Allah pasti tidak bermanfaat. Oleh karena itu tidaklah Allah melarang sesuatu, melainkan apa-apa yang dilarang oleh Allah itu akan menjadi madarat buat kita, membahayakan kita. Dan tidaklah Allah memerintahkan sesuatu kepada hambanya, melainkan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah pasti itu manfaatnya akan kembali kepada kita yang mengamalkannya, yang melaksanakannya. Maka yakinkanlah dalam hati kita bahwa segala perintah Allah bermanfaat untuk diri saya, dan segala larangan Allah pasti madarat, membahayakan diri saya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Warapas, dan juga puasa itu adalah menahan diri dari bersetubuh bersama istri. Awas, hati-hati. Kalau umpama di siang hari bulan Ramadan sedang melakukan ibadah puasa Ramadan, kemudian kita bercanda sama istri kita di kamar, ada pihak ketiga yang ngipas-ngipasin, ayo berdebar, ayo. Akhirnya dua-duanya timbul syahwatnya. Akhirnya terjadi masuk. Apa yang masuk tidak tahu. Nah, maka suami istri tersebut berarti dia telah merusak puasa Ramadannya dengan berjima. Itu yang pertama. Yang kedua, dia wajib inqadahnya nanti di bulan Syawal. Yang ketiga, dia wajib ditakdir. Yang keempat, dia wajib melakukan kafaratul ujma, dendaan besar. Nah, itu resiko yang harus diterima, konsekuensi yang harus diterima oleh siapapun yang telah merusak puasa Ramadannya dengan bersetubuh bersama istrinya di siang hari bulan Ramadan. Lalu ada yang bertanya, bagaimana kalau malam habis tarawih? Boleh, ya, mau 2 ronde, 3 ronde, boleh. Mau sampai 10, yang nggak boleh siang lagi puasa. Yang kelima, itu suami istri jimanya jadi dosa. Jimanya dosa. Masa dosa? Kan itu istri saya. Betul, itu istrimu. Tapi ingat, kamu sedang puasa Ramadan, dilarang, diharamkan berjima bersama istri. Maka jimanya jadi dosa. Jadi dia harus membayar kafaratul ujma. Kafaratul ujmanya ada 3 opsi, ada 3 pilihan.
Pilihan yang pertama, kalau mampu, suami istri tersebut yang telah merusak puasa Ramadannya dengan berjima, wajib memerdekakan hamba sahaya atau budak kuliah. Hamba sahaya itu dulu adanya di zaman Rasulullah, seperti Bilal bin Rabah, budak yang diperjualbelikan. Itu Bilal bin Rabah asalnya dikuasai oleh orang kafir, lalu kemudian dimerdekakan, dibayar itu dengan mahal harganya. Nah, kalau umpama pilihan yang pertama kita tidak bisa melakukannya karena zaman sekarang hamba sahaya sudah ada, maka pilihan kedua yang harus dilakukan apa itu? Kata Allah dalam Al-Quran, "Syiamu syahraini mutatabi'ain." Suami istri tersebut yang telah merusak puasanya dengan berjima di siang hari bulan Ramadan, mereka wajib melakukan puasa 2 bulan berturut-turut. 2 bulan berturut-turut itu tidak boleh terputus satu hari pun. Misal puasa dari tanggal 1, 20 sampai tanggal 59, kan 2 bulan kan? Berapa itu 2 hari kan? Sampai tanggal 59. Pas puasa di hari ke-59 batal puasanya, maka wajib puasanya diulangi dari 1 lagi. Masya Allah. Apabila kafaratul uzma pilihan yang kedua ini tidak mampu, maka mau tidak mau pilihan yang terakhir harus dilakukan. Apa itu? Kata Allah dalam Al-Quran, "It'amu sittina miskin." Memberi makan kepada 60 orang fakir miskin. Maka ketika siapapun sedang melakukan puasa, perbanyaklah membaca Al-Quran supaya puasa kita terjaga. Sebab ada orang puasa tapi puasanya hanya mendapatkan lapar dan haus saja, tidak mendapatkan pahala puasa sedikit pun. Sebagaimana Rasulullah bersabda, "Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-jur' wal 'atash." Berapa banyak orang-orang melakukan puasa akan tetapi mereka tidak mendapatkan pahala sedikit pun dari puasa yang dilakukannya. Illa al-jur' wal 'atash, melainkan mereka hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Kenapa? Karena sedang puasa tidak menjaga anggota badan yang lain. Lisannya digunakan untuk berkata bohong, berdusta, membohong orang lain, atau bergibah, menggunjing orang lain, menjelek-jelekan orang lain, atau memfitnah orang lain, atau lisannya menghina orang lain, menyakiti orang lain. Kemudian lisannya digunakan untuk melakukan sumpah palsu. Kemudian dia memfitnah orang lain atau namimah, mengadu domba. Kemudian dia memandang wanita lain yang bukan istrinya, yang bukan mahram dengan syahwat, atau melihat orang wanita lain sedang berpuasa. Itu walaupun umpama puasanya secara hukum fikih sah karena telah menahan lapar dan haus dari subuh sampai maghrib, tapi pahala puasanya batal, pahala puasanya hilang. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau telah bersabda, "Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-jur'." Maaf, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau telah bersabda, "Khamsatu asya'a tubitu shauma ay tubtilu sawabahu al-kidbu wal ghibatu wan namimatu wal yaminul ghamus wan nadru bisyahwatin." Ada 5 perkara kata Rasulullah yang dapat membatalkan pahala puasa, yang dapat menyebabkan pahala puasanya hilang sama sekali. Yang pertama al-kidbu, berkata dusta. Yang kedua wal ghibatu, bergibah atau menggunjing orang lain. Yang ketiga wan namimatu, namimah atau mengumpat atau memfitnah orang lain. Yang keempat wal yaminul ghamus, melakukan sumpah palsu. Dan yang kelima an-nadru bisyahwatin, memandang wanita lain yang bukan mahram dengan syahwat. Ma'asyiral muslimin, ikhwan, thariqah, qadiriyah, wa naqsabandiyah, rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Yang terakhir, jangan lupa nanti ketika kita sudah memasuki
dan kita pakai aja untuk jaga-jaga, untuk mengantisipasi kalau kita lupa tidak niat malam hari untuk puasa esok hari. Sebab kata Imam Syafi'i, apabila kita mau melaksanakan puasa Ramadan wajib malamnya niat. Kalau niatnya setelah subuh maka puasanya enggak sah, enggak jadi. Tapi orang tersebut harus menahan makan lapar dan haus sampai maghrib, layaknya orang puasa. Itu hukuman bagi orang yang melalaikan niat. Nah, untuk jaga-jaga, untuk antisipasi kalau kita lupa, maka di cancel di awal Ramadan kita mengikuti pendapat Imam Malik, niat puasa Ramadan 1 bulan full, 1 bulan penuh dengan niat nawaitu shoma syahri ramadana kullihi fardholillahi ta'ala. Baru kita baca niat puasa untuk tiap hari atau untuk esok hari. Nawaitu shoma godin an ada fardhi syahri ramadani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Demikian yang bisa Al-Fakir sampaikan kepada Bapak Ibu. Mohon maaf, terima kasih atas perhatiannya, atas kehadirannya. Mudah-mudahan apa yang Al-Fakir sampaikan dari awal hingga akhir seluruhnya oleh Allah benar-benar dijadikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang disertai hidayah, ilmu yang dapat menghantarkan kita untuk bisa meraih keridhaan Allah, untuk bisa meraih rahmatnya Allah, untuk bisa meraih ridhonya Allah, dan untuk bisa meraih pahala-pahala besar yang telah dijanjikan oleh Allah. Sebagaimana biasa, mari kita sama-sama mengistiqomahkan membaca zikir jalalah. Bismillah.